Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 PPKN ingin membahas mengenai perjalanan konstitusi dari masa ke masa. Langsung aja kita mulai dari periode pertama. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Uziel Vanaskarila dari absen 34. Jadi, periode pertama itu dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat saat Indonesia baru saja merdeka nih. Nah, saat itu Indonesia menganut sistem republik dan pemerintahannya menganut sistem presidensial. Nah, pada saat 18 Agustus 1945 ini, Indonesia memakai Undang-Undang 1945. Tetapi kalian tahu gak sih, ini tuh sifatnya sementara. Karena baru saja Indonesia merdeka, pastinya Indonesia banyak tantangan dari dalam negara maupun dari penjajahan. Nah, pada Undang-Undang 1945 ini tepat pada saat sampai 27 Desember 1949. Halo semuanya, saya Jenny Agista Indelita. Kali ini saya akan membahas periode yang kedua, yaitu periode konstitusi RIS. Periode konstitusi RIS ini berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, bentuk negara kita ini berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang bisa kita sebut RIS. Pada masa ini, UUD 1945 tidak lagi berlaku karena digantikan oleh Konstitusi RIS 1949. Bentuk negaranya itu federasi yang artinya terdiri dari negara-negara bagian. Sistem pemerintahan RIS lebih mirip parlementer, tapi ternyata sistem ini tuh gak cocok dengan negara Indonesia dengan kondisi saat itu. Karena banyak negara yang ingin kembali ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kaila Lisa Arifin. Jadi saya akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, karena sistem Republik Indonesia Serikat nggak bertahan lama pada 17 Agustus 1950, jadi Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada sistem ini dinamakan parlementer, yang dimana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Sayangnya sistem ini kabinetnya gonta-ganti, jadinya politik nggak stabil dan pembangunan terganggu. Perkenalkan, nama saya Ataya Nindiara dari absen 10. Di sini saya akan membahas periode yang keempat, yaitu periode kembali ke masa UUD 1945, dimulai dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1998. Nah, politik di masa ini sangat tidak stabil, yang mengakibatkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tahun 1959, yang isinya untuk mengeluarkan atau membubarkan Konstituante atau Dewan Perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru, dan juga memberlakukan kembali UUD 1945. UUD 1945 kembali berlaku dan sistem pemerintahan berubah menjadi presidensial. Masa ini berlangsung dari masa Orde Lama hingga masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Walaupun pembangunan masa ini pesat, di masa ini juga terkenal dengan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan kurang demokratis. Nama saya Fadlan Trismoro, nomor absen 11. Setelah Indonesia mengalami reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki era baru Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Tujuan dari amandemen tersebut salah satunya adalah untuk memperkuat demokrasi, memperjelas pembagian kekuasaan, serta memperbesar peran rakyat Indonesia dalam pemerintahan Indonesia. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, pemberlakuan pembatasan masa jabatan presiden, serta pemilu yang lebih demokratis. Jadi itulah Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat menjunjung tinggi semangat reformasi.